bagus ya. Adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Ada. Kenapa dia? Kita doakan semoga teman kita yang dalam keadaan sakit ini bisa cepat kembali seperti biasa, sehat kembali seperti biasa dan bisa sekolah dengan keadaan seperti ini. Oke, sekarang siap untuk belajar ya? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar? Siap. Oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Bukunya di pembelajaran 3 hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang cerita fiksi dari suatu cerita rakyat. Oke, perhatikan ya. Jadi tujuan untuk setelah kita melakukan kegiatan ekonomi ini, jadi kita harus tahu dari mengidentifikasi kegiatan ekonomi dari mulai produksi, distribusi, konsumsi, dan dari kegiatan itu juga kita bisa menyebutkan karakteristik keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Oke, kita masuk di pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum masuk di pembelajaran hari ini, Ibu tanya, orang tuamu bekerja? Ya. Bekerja sebagai apa? Petani. Petani. Masyarakat di daerah sini kebanyakan bekerja sebagai petani. Ya, jadi walaupun itu dia sebagai petani, dia juga melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan upah atau menghasilkan barang, baik itu berupa uang, berupa jasa, yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa paham? Ya. Sekarang kegiatan konsumsi orang yang menggunakan. Nah, kalau seandainya yang beli kamu sebagai pelajar, berarti kamu disebut dengan konsumen. Kegiatan pada saat kamu membeli buku di toko buku itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Bisa paham? Bisa. Jadi 3 kegiatan ekonomi ini saling berkesinambungan, sama dengan tadi tempe. Setelah tempe dijual di warung, si Rama datang ke warung. Assalamualaikum. Bu, mau beli tempe. Sama Rama tidak dijual lagi, sama Rama digoreng. Setelah digoreng, dimakan. Nah, kegiatannya Rama pada saat dia mau ini di bukumu ada pelaku ekonomi ya. Nih, sama yang dijelaskan tadi. Produksi buku. Buku ini dijual di toko buku. Kemudian ini disebut dengan distribusi. Dan distribusi ada seorang pelajar yang datang ke toko buku untuk membeli. Mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Kalau distribusi, menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Kalau konsumsi, pengguna hasil dari produksi. Oke, perhatikan. Sekarang
satu harinya dia menggunakan ya keluarga Habib. Di sini keluarga Habib ya dalam satu hari dia mengkonsumsi, berarti dia melakukan kegiatan konsumsi ya, mengkonsumsi 5 butir telur. Keluarga Habib dalam satu hari mengkonsumsi 5 butir telur. Harga 1 butir telur itu adalah Rp2.000. Harga 1 butir telur itu adalah Rp2.000. Dan apabila keluarga Habib mengkonsumsi 45 butir telur, berapa uang yang harus disiapkan oleh keluarga Habib? Bisa kita apakan? Jadi dalam satu hari ini ada 5 butir telur. Nah, 1 butir telur itu harganya Rp2.000. Nah, apabila keluarga Habib ini mengkonsumsi 45 butir telur, berapa uang yang harus disiapkan keluarga Habib? Jadi berapa? Jadi di sini kita jawab, berarti 2.000 dikali 45 butir. Ayo hitung berapa? Hitung 45 dikali 2 berapa? Berapa? 90.000. Jadi uang yang harus disiapkan oleh keluarga Habib untuk membeli 45 butir telur itu adalah 90.000. Itu kalau kita melakukan matematika di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan atau mengaitkan dengan kegiatan konsumsi. Kita kan membutuhkan uang untuk apa? Untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Uang itu diperoleh dari mana? Dari kegiatan ekonomi. Entah itu dia bekerja sebagai petani, entah dia bekerja sebagai guru, entah dia bekerja sebagai nelayan, itu semua juga termasuk kegiatan ekonomi. Bisa paham? Iya, oke. Kita lanjut. Sekarang perhatikan di bukumu. Nih. Perhatikan di bukumu. Halaman 89. Perhatikan. Amati gambar. Amati gambar di bawah. Kira-kira menurut kalian itu apakah gambar tersebut
keragaman apa di sini? Gendut. Gendut. Oke. Siapa yang gendut? Cindy mempunyai gendut. Arleta? Lurus. Kemudian dari postur tubuh, satu gendut, satu itu satu karakteristik. Sekarang lihat dari raut muka. Apa lagi yang bisa kalian sebutkan? Putih. Oh, ini putih. Arleta? Hitam manis. Hitam manis, yang hitam manis. Manis, hitam tapi dia manis. Ya? Apa itu hitam tapi dia manis? Kecap. Oke. Berapa menit? Oke, sekarang dua. Yang satu berkulit putih, satu berkulit hitam manis. Itu juga sudah menunjukkan karakteristik. Habis duduknya yang bagus. Kemudian ada lagi yang ditemukan teman kalian. Ada karakteristiknya selain putih, hitam, gendut, kurus. Lagi tak? Tinggi badan. Tinggi. Ini pendek. Arleta? Itu juga. Itu menunjukkan karakteristik. Belum dibuka rambutnya. Mungkin ini rambutnya lurus, Arleta keriting. Bisa jadi. Tidak. Itu adalah salah satu karakteristik basic. Oke. Dan perhatikan. Semua berdiri dulu. Lakukan. Lampu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan duduk kembali. Kita kembali lagi ke karakteristik fisik, ya. Nah, di sini saja ini terdapat beragam karakteristik. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan ada yang berkulit sawo matang. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut ya. Oke, perhatikan itu bagaimana di sini saja keragaman karakteristik. Supaya kita hidup rukun, apa kira-kira yang harus kita sikapi? Saling menghargai satu sama lain. Dengan sikap saling menghargai satu sama lain, maka akan tercipta suasana hidup yang rukun, aman, tenang. Hidup kita juga tidak gelisah. Intinya, walaupun dia beragam karakteristiknya, baik itu sifat, baik itu fisik, baik itu gambaran, supaya kita hidup rukun, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bisa paham? Bisa? Oke, perhatikan. Di sini kembali lagi, dengan adanya keragaman, supaya kita hidup rukun, kita harus menyikapi dengan saling menghargai satu sama lain. Kita kembali di sini di bukumu. Di sini ada suatu cerita, yaitu tentang Kali Gajah Wong. Ada cerita fiksi yang berkaitan dengan Kali Gajah Wong. Oke, salah satu siswa maju di depan membaca dengan suara keras. Hadir. Yang lain simak temannya membaca. Habis di depan maju, silakan. Kali Gajah Wong. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang
Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kai Dwi Pangga. Ada bisul besar di setiapnya. Rasanya ngilu sekali, badannya juga demam. Karena bisul itu, ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk memandikan Kai Dwi Pangga. Kerti, tolong, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang, kan aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok. Oke, gantian. Kang mana? Maju, lanjutnya. Maju coba. Ya. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku berlutut, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal membedakannya, jelas Ki Sapawira. Ada melati. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan sepanjang perjalanan. Ki Kerti Pejok mengajak Kai Dwi Pangga. Ini aja begini nih. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanya sambil melemparkan sedikit kelapa. Tapi ini kalau lurus nggak bisa anu dia. Pangga. Kai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan Tapi tetap sana terus. Nanti bujak sih. sudah ia memecahkan kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Pejok sambil memukul pantat Kai Dwi Pangga. Sampainya di sungai, Kerti Pejok melaksanakan tugas dengan mudah. Dibersihkan seluruh bagian minyak Kai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilat. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejok pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memindahkannya? Sekali lagi, aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak sulit saat memandikannya. Terima kasih Kerti, susah aku pasti sudah sembuh. Kau akan
kami bebas dari tugas ini, kata Sang Wawira. Esokan harinya Ki Tejo menjemput Rais di ruang tangga pagi. Hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Si sungai Ki Tejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah itu beredam? Aku ingin saja kalau bisa, apalagi gajah yang besar. Pikiran dalam hati gajah berikut, kita cari ayam lain saja. Sungai ini dalam hati kau tak akan bisa beredam. Oke, lanjut. Berarti kan, Ibu lanjutkan. Dengarkan. Ki Tejo menuntun Nyai Dewi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Tejo sambil memukul pantat Yai Dewi Pangga. Sambil memandikan Yai Dewi Pangga, Ki Tejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, harusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Tejo dan Nyai Dewi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap, mereka terhembus dan terbawa arus. Tolong! Tolong! Teriak Ki Tejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Tejo dan Nyai Dewi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Tejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Kisah Wawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berasal dari sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Surakarta. Nah, perhatikan, cerita fiksi ini adalah cerita rekaan atau khayalan dari pengarang. Baik itu dia berdasarkan fakta maupun berdasarkan khayalan pengarang. Nah, berdasarkan cerita fiksi tersebut, apakah ada tokohnya? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa saja tokohnya? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut tadi? Ki Tejo, dan Sultan Agung, dan Nyai Dewi Pangga. Siapa Nyai Dewi Pangga itu? Gajah. Seekor gajah. Siapa Ki Tejo? Adik ipar dari Sultan Agung. Itulah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Apakah ada yang bersifat baik? Ya. Apakah ada yang bersifat jahat? Ada. Tokoh yang bersifat baik itu disebut dengan tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang sifatnya jahat itu adalah disebut dengan tokoh
sampai di sini. Agama Ibu sampai di sini. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan tadi ada berapa kegiatan? Ada 3 kegiatan. Ada apa saja? Konsumsi. Dari kegiatan itu yang melakukan adalah kita sebagai manusia. Manusia itu mempunyai keberagaman karakteristik. Karakteristik apa saja karakteristiknya adalah karakteristik sifat. Oke, sekarang tepuk tangan dulu, berdiri semuanya. Tepuk tangan. Salam BPK. Oke, silakan. Mungkin pertemuan kita sampai hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.